Kendala terbesar budidaya tanaman cabai di musim kemarau ataupun sama sekali tidak ada hujan selama 3 bulan ini teman-teman, yang terjadi yang pertama adalah rontok daunnya, kemudian rontok bunganya, rontok calon buahnya yang masih kecil-kecil. Itu juga sering dihadapi oleh para petani. Yang terpenting adalah bagaimana suplai air ataupun asupan air itu masih bisa membasahi tanah yang ada di bawah tanaman cabai tersebut. Di samping saya melakukan pemanenan dan juga saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara saya untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga masih membuahkan ataupun memunculkan buah-buah yang produktif. Kemudian di sini nanti saya juga akan menjelaskan nutrisinya apa. Kemudian ada sebagian pertanyaan dari subscriber saya mengenai nutrisi kalsium, kalium, kemudian fungisida dan insektisida yang saya pergunakan apakah bisa diganti dengan fungisida yang merek lain. Kemudian yang kedua adalah apakah kalium dan kalsiumnya bisa diganti dengan merek dagang lain. Nanti akan saya jelaskan semua di video ini. Tapi sebelum itu, jika seandainya video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak bermanfaat, silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing apa kegiatan saya di kebun setiap hari, kemudian bagaimana tip-tip yang saya pergunakan untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini sehingga tanaman cabai ini masih bertahan sampai sekarang ini, dan usianya mungkin sudah sangat tua sekali teman-teman, dan ini pun juga sudah saya persiapkan. Nanti sehabis buahnya habis akan saya lakukan pencabutan dengan diganti tanaman yang baru. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di samping saya sedang melakukan pemanenan tanaman cabai saya, walaupun harganya sampai saat ini masih tergolong murah, tapi wajib kita syukuri. Dan kemudian nanti di sini saya juga ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kami mengenai fungisida, insektisida, nutrisi, kalium dan kalsiumnya, dan suplemen untuk tanaman cabai apakah bisa diganti dengan merek dagang lain. Tapi sebelum saya menjelaskan semua, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber kami, kepada sahabat-sahabat kami yang selama ini selalu setia mensupport perkembangan channel Heri Petani Indonesia sampai saat ini. Kemudian saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada sahabat kami yang sudah berlangganan di channel Heri Petani Indonesia. Terima kasih. Apa yang saya bagikan ke Anda semua bisa diterima dengan baik, dan mudah-mudahan senantiasa kebaikan teman-teman semua Allah balas dengan rezeki yang berkah, dipermudah segala urusannya, disehatkan jasmani maupun rohaninya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah mengenai fungisida teman-teman. Masalah fungisida sering saya jelaskan di video kami sebelumnya. Jangan terpatok, jangan pegangan dengan merek dagang. Yang terpenting adalah bahan aktif di fungisida tersebut teman-teman. Jadi intinya yang dipahami adalah
bahan aktif yang ada di fungisida tersebut. Tidak harus menggunakan Beyond M seperti yang saya pergunakan. Kemudian insektisidanya juga sama. Saya biasa menggunakan insektisida Abasel, kemudian yang kedua adalah Rizotin. Itu pun juga bisa diganti dengan merek dagang yang lainnya. Yang terpenting adalah bahan aktifnya, teman-teman. Bahan aktif itu hampir sama di setiap fungisida ataupun di insektisida. Maka dari itu saya sarankan, jika teman-teman membeli fungisida ataupun insektisida, tanya bahan aktifnya itu apa, kemudian kandungan yang ada di fungisida ataupun insektisida itu apa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah nutrisi kemudian kalsium suplemen tanaman bisa diganti dengan merek dagang lain, teman-teman? Jawabannya dari kami adalah sudah tentu pasti bisa, teman-teman. Karena apa? Merek dagang itu hanyalah sebuah nama. Yang terpenting yang dicari oleh para petani yaitu kandungan yang ada di nutrisi tersebut, teman-teman. Merek dagangnya banyak sekali, ada MKP, ada NO3 warna putih. Jika teman-teman mau menggunakan MKP itu, saya sarankan dimulai sejak tanaman itu sudah dilakukan pemupukan yang kelima, teman-teman. Usia tanaman cabai itu di kisaran 60 hari setelah pindah tanam, karena fungsi dari MKP itu untuk merangsang munculnya bunga. Kemudian setelah tanaman itu sudah memasuki fase generatif dan sudah mengeluarkan buah, usahakan diganti dengan KNO3 warna putih. KNO3 warna putih itu ada bermacam-macam, teman-teman. Ada yang berbentuk kristal yang lembut, kemudian ada yang berbentuk butiran-butiran seperti halnya Ponska yang warna putih. Itu juga bisa dipergunakan dengan cara untuk MKP-nya bisa dikocor dan juga bisa dilakukan penyepraian. Kemudian untuk KNO3 warna putih juga bisa dilakukan pengocoran, dan jika menggunakan yang kristal itu pun juga bisa dilakukan melalui penyepraian. Kemudian apakah dosis ataupun pemakaian nutrisi tersebut nantinya akan banyak ataupun berdampak buruk pada tanaman yang cabai yang kita budidayakan? Jawabannya sudah tentu pasti tidak, teman-teman. Yang terpenting adalah dosis penggunaan dari produk tersebut sesuaikan dengan dosis yang ada di kemasan produknya. Insya Allah akan aman untuk tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian apakah Vitaron SL kemudian Mordenful bisa diganti dengan produk lain? Jawabannya sudah tentu pasti bisa, teman-teman. Biasanya selain saya menggunakan Vitaron, jika stoknya itu sudah habis, biasanya saya ganti dengan ganda hasil daun. Kemudian juga bisa saya ganti dengan nutrisi-nutrisi yang lain seperti Manohara, kemudian ada kalsiumnya juga bisa diganti, tidak harus menggunakan Kalha. Jadi intinya sangat mudah sekali, pilihan jadi kita. Jadi intinya pilihan. Jadi kita menggunakan pupuk itu sebenarnya adalah bagian dari pilihan. Karena apa? Yang ada itu apa? Pupuk yang ada di daerah teman-teman itu apa? Yang penting, yang pertama yang perlu dipahami adalah tanaman cabai itu mempunyai dua fase. Fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan, kemudian fase generatif adalah fase pembungaan sampai berbuah sampai dilakukan pemanenan. Itu sudah cukup. Di fase vegetatif teman-teman pergunakan pupuk yang untuk merangsang pertumbuhan tanaman cabai tersebut, merangsang agar batang tanaman cabai tersebut itu besar, kemudian agar tanaman itu perakarannya bagus. Kemudian di fase generatif teman-teman tidak harus menggunakan pupuk yang saya pergunakan, tidak harus. Yang terpenting adalah cari pupuk yang merangsang ataupun memicu bunga tanaman cabai tersebut bisa nempel, tidak rontok. Kemudian cari pupuk yang kandungannya itu bisa membuat tanaman cabai itu buahnya lebat. Itu saja, jangan terpatok ataupun fokus dengan merek dagangnya, tapi juga kandungan pupuk tersebut. Setiap pupuk itu bagus sekali, teman-teman, tergantung bagaimana tata cara kita
untuk mengaplikasikan pupuk tersebut ke tanaman dengan satu syarat, yaitu dosis disesuaikan, kemudian harus tahu fase tanaman harus dipupuk menggunakan pupuk apa, kemudian fungisidanya juga sama, tidak harus seperti yang saya pergunakan. Yang penting bisa teman-teman menggunakan Benasep, bahan aktifnya juga Mancozeb juga ada, kemudian juga bisa menggunakan merek-merek dagang lain. Masih banyak pilihan untuk dijadikan perawatan tanaman cabai tersebut. Itu teman-teman yang saya jelaskan, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kemudian jangan terlalu terfokus dengan merek dagang teman-teman, jadi bebas teman-teman, nggak harus menggunakan seperti yang saya pergunakan, itu bebas. Setiap petani pasti mempunyai tata cara yang berbeda, tidak harus menggunakan pupuk seperti yang sahabat-sahabat kami pergunakan. Teman-teman juga bisa mencari adanya apa di daerah teman-teman semua, itu pupuk yang mudah didapati. Pupuk yang mudah didapati itu bisa dipergunakan untuk dijadikan perawatan tanaman cabai. Yang terpenting yang perlu dipahami adalah kandungan dari pupuk tersebut, kemudian kandungan dari fungisida dan juga insektisida ataupun kandungan insektisida tersebut. Kemudian lakukan langkah-langkah bagaimana agar tanaman cabai itu tumbuh secara subur. Kemudian apakah kelembapan tanah itu masih tetap terjaga ataupun masih kurang air, dan juga apakah tanaman cabai sudah mulai terserang hama. Itu yang harus diprioritaskan utama teman-teman, agar tanaman cabai tetap tumbuh dengan sehat. Insya Allah tanaman itu akan subur. Mungkin hanya ini teman-teman jawaban yang bisa saya berikan kepada subscriber kami. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu dan bisa memberi pencerahan, karena saya pribadi pun juga masih tahap pembelajaran. Terima kasih atas segala supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.